Nengok itu Shehan sama Chelsea pun segera langsung berlari tuh ngambil si Shahnaz. Dan ketika mereka berhadapan sama si Shahnaz itu Wak, disitulah Shehan mendengar bahwa Shahnaz ini mengatakan sebuah kalimat yang terdengar janggal. Dia ngomong apa? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Senin ini masih dalam rangkaian KHW Internasional, aku hadir kembali menemani kalian dengan kisah horor Wawa yang nggak cuman serem Wak, tapi juga menggetarkan hati sih di sini. Seperti yang sudah kalian tahu, hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini biasanya akan turun kepada manusia dengan cara yang berbeda-beda ya kan Wak. Ada yang mendapatkan hidayah melalui ibadah, tapi ada juga nih yang mendapatkan hidayah melalui suatu teguran. Nah, hal inilah yang dialami sama Wawa kita dan juga temannya ketika sedang beribadah umroh di Tanah Suci Wak. Dimana pada saat itu mereka ini diingatkan kembali atas kesalahan yang pernah mereka lakukan supaya bertaubat dan juga supaya bisa kembali ke jalan yang benar lah gitu. KHW kali ini memang lumayan beda Wak dari KHW-KHW kita biasanya, karena kejadian di sini tuh bukan penampakan hantu kayak gitu-gitu loh, nggak ada penampakan hantu sama sekali di sini. Tapi meskipun begitu, kisah ini nggak kalah menyeramkan Wak menurut aku, dan tentunya ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Shehan dari Turki. Halo Shehan. Pengalaman mistis yang dialami sama Shehan ini terjadi pada bulan Februari tahun 2024 kemarin Wak, baru. Nah, pengalaman yang terjadi sama Shehan ini terjadi ketika dia sedang beribadah umroh Wak di Tanah Suci. Dan anyway, karena memang kisah ini cukup sensitif, beberapa nama yang ada di sini sudah aku samarkan ya atas permintaan Shehan sendiri gitu ya. Nah, jadi Wak, pada saat itu Shehan ini sedang berkuliah di salah satu kampus yang ada di kota Ankara, Turki. Nah, selama berkuliah di sana, Shehan ini memiliki dua teman akrab Wak, dua bestie. Yang satu namanya Shahnaz, satu lagi namanya Chelsea. Dan menurut keterangan dari Shehan Wak, Shahnaz ini adalah anak dari seorang tokoh Islam terkemuka lah gitu di kota Ankara. Sementara Chelsea ini nih orang Amerika Wak, cuma udah mualaf, udah memeluk agama Islam gitu. Nah, kisah yang dialami sama Shehan ini bermula ketika pada suatu hari dia ini menerima panggilan telepon dari mamanya yang ada di Indonesia. Nah, di telepon itu mereka ngobrol lah itu kan tentang banyak hal, sampai kemudian tibalah momen dimana mamanya ini bilang, "Nak, akhir-akhir ini mama tuh sering loh mimpiin kamu pakai baju serba putih lagi sujud di depan Baitullah. Apa mimpi ini pertanda supaya kamu beribadah ke sana ya Nak ya?" Kata mamanya kayak gitu. Nah, Shehan jawab, "Mah, bisa jadi mah. Karena kebetulan Shehan ini juga beberapa belakangan ini juga kepikiran pengen umroh. Nah, ya udahlah Nak, mungkin memang waktunya nih kamu pergi ke sana, udah dapat panggilan mungkin kamu dari Allah, biar kamu nggak sendirian, ajaklah itu teman kamu Shahnaz sama Chelsea. Siapa tahu mereka mau ikut," kata mama kayak gitu kan. "Oh iyalah mah, nantilah coba Shehan tanya dulu nih sama mereka," kata Shehan kayak gitu. Dan setelah membahas tentang umroh, mereka lanjut lagi lah itu mengobrol tentang hal lain hingga malam semakin larut. Lalu karena besoknya akan ada jadwal kuliah, Shehan pun segera langsung menutup teleponnya dan bergegas untuk tidur sampai pagi tiba ya. Nah, keesokan harinya Wak, Shehan ini pergilah berkuliah seperti biasa. Hari itu seperti biasa juga dia ketemu sama Chelsea dan juga Shahnaz bestinya ini, dan kebetulan mereka sedang mengambil mata kuliah di kelas yang sama gitu. Setelah itu Shehan pun segera langsung menghampiri mereka dan menyampaikanlah itu pesan dari mama semalam. "Guys, insya Allah aku mau umroh nih dalam waktu dekat. Kira-kira kalian mau ikut nggak?" Kata si Shehan. Chelsea jawab, kawan yang mualaf ini, "Aku maulah ikut. Soalnya kan aku juga belum pernah umroh nih. Aku pengen tahu umroh tuh kayak gimana dan seperti apa. Kebetulan ada temennya lebih bagus lagi. Aku mau," kata Chelsea kayak gitu. "Oh ya udah kalau gitu nanti berangkatnya bareng sama aku ya. Kalau kamu gimana Nas?" Tanya ke si Shahnaz, "Kamu ikut nggak?" Nah, denger itu Shahnaz diam aja tuh, dia seolah ragu gitu loh untuk mengiyakan ajakannya si Shehan. Nah, melihat keraguan itu, Shehan nanya lagi, "Gimana Nas, kamu mau ikut apa enggak? Kalau ikut ayolah yuk kita persiapin lah semua bareng-bareng." Nah, pas ditanya kedua kalinya ini Wak, baru dijawab sama Shahnaz, "Iyalah Wak, aku mau ikut. Aku juga udah lama nggak umroh ke Tanah Suci," katanya kayak gitu. Dah. Nah, setelah semuanya
semuanya setuju, mereka pun sepakat akan pergi umroh sekitar 2 bulan lagi gitu. Nah karena waktunya agak mepet nih Wak, Shehan pun menyarankan supaya mereka itu pergi secara mandiri aja tanpa menggunakan agent travel. Dia bilang, guys, kita urus sendiri aja lah yuk. Jarak dari Turki ke Arab kan juga nggak begitu jauh. Naik pesawat ya cuma sekitar 3 jam Nat, kata dia kayak gitu. Lagi pula kalau misalnya nunggu agent travel biasanya bakal lama tuh kan, waktunya lagi mepet. Ya udahlah kita mandiri aja lah yuk, kata gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, setuju aku, kata si Chelsea kayak gitu. Nah dah mereka pun segeralah langsung mencari informasi untuk tiket pesawat, hotel dan juga semua keperluan yang memang dibutuhkan mereka ketika berada di Tanah Suci nanti. Dan setelah mempersiapkan semuanya Wak, mereka ini cuma tinggal menunggu hari keberangkatan tiba aja. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu itu pun tiba. Pagi itu Shehan, Chelsea dan juga Shahnaz berangkat umroh lah dari Bandara Istanbul Turki menuju ke Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah. Dan setelah menempuh perjalanan mereka itu, mereka akhirnya sampailah di sebuah hotel di kota Madinah yang sudah mereka pesan sendiri sebelumnya. Dan by the way Wak, mereka ini umrohnya ke Madinah dulu ya, baru abis itu ke Mekah. Nah sesampainya di hotel, mereka segera langsung menurunkan barang-barang yang dibawa, lalu mereka bersiap untuk sholat maghrib ke Masjid Nabawi. Nah pas lagi siap-siap gini Nadia, tiba-tiba si Shahnaz ngeluh, aduh kok perut aku sakit kali ya, mulas perut aku, katanya macam ditusuk-tusuk katanya kan. Saya nanya, kenapa Nas, salah makan gak kamu? Enggak kok, aku gak makan yang aneh-aneh. Tanggapan nih tiba-tiba muncul pula sakitnya, kata si Shahnaz kayak gitu. Nah lalu karena sakit perutnya itu tidak tertahankan Wak, Shahnaz pun bergegas lah itu ke kamar mandi untuk buang air. Nah ternyata di situ tuh Shahnaz ini bukan mules gara-gara dia kebelet pup Wak, tapi dia mules karena dia datang bulan. Shahnaz pun segera balik lagi ke kamar tuh, lalu berkata ke teman-temannya dengan wajah sumringah, alhamdulillah aku haid guys, kata gitu. Nah dengar itu Shehan sama si Chelsea terkejut lah, loh kok malah senang sih? Bukannya kalau kau haid kok nggak bisa beribadah? Sayang kali lah kita jauh-jauh ke sini, jauh-jauh ke tanah suci kok malah nggak ibadah. Apa Shahnaz, kata Shehan kayak gitu. Nah dengar itu tiba-tiba langsung berubah Wak si Shahnaz ini, yang awalnya mukanya sumringah tiba-tiba langsung gitu, murung gitulah, dia tidak merespon sepatah kata apapun, diam nih langsung Wak. Nah meski merasa aneh dengan sikapnya Shahnaz, Shehan dan juga Chelsea tidak terlalu memikirkan hal itu Wak. Walaupun sebenarnya ngapa kok seneng kok lagi head gitu. Dan selang beberapa saat kemudian terdengarlah itu suara azan yang sangat merdu dari muazin Masjid Nabawi. Mereka pun bergegas lah itu kan ke masjid dengan meninggalkan Shahnaz dong tentunya di hotel. Shahnaz kan nggak bisa sholat lagi men. Shehan bilang, Nas kan kau lagi haid nih, kau istirahat aja dulu di sini ya, kami mau sholat dulu. Kata, oh iya guys, hati-hati ya, kata si Shahnaz kayak gitu. Pergilah ini berdua nih Chelsea sama si Shehan ke Masjid Nabawi. Jalan kaki orang tua waktu itu. Nah awalnya nggak ada sesuatu yang aneh di situ. Tapi tidak lama kemudian terjadilah sesuatu pada Shahnaz, bahkan sampai menggemparkan orang-orang yang lagi beribadah di sana loh. Nah jadi nih pas lagi jalan menuju ke Masjid Nabawi, Shehan tiba-tiba dengar ada suara yang manggil nama dia dari belakang. Shehan, Shehan. Karena penasaran, Shehan langsung balik badan lah kan, nengok ke belakang gitu. Dan disitulah dia tahu kalau yang manggil dia siapa? Shahnaz. Tapi anehnya Wak, di situ Shahnaz ini dalam kondisi yang nggak biasa kali, kerudungnya berantakan, rambutnya kelihatan dia, gamisnya kotor kali. Dan selain itu Shahnaz juga berlari ngos-ngosan gitu loh Wak, macam lagi dikejar-kejar orang. Dan setelah jarak si Shahnaz ini makin dekat, Shehan nanya lah, kok ngapa nih, kenapa aku nih nggak jadi kamu stay di hotel? Nggak mau aku nggak mau di hotel sendirian, aku mau ikut kalian aja di masjid. Barusan aku nengok ada laki-laki yang ngeliatin aku di sudut kamar Wak, kata gitu. Hah? Laki-laki siapa? Kan kamar kita khusus wanita. Mana ada laki-laki masuk? Aku juga nggak tahu gimana caranya, pokoknya aku mau ikut sama kalian, aku nggak mau tinggal sendirian di kamar, kata si Shahnaz kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, tapi waktu kami sholat gue tunggu di luar aja ya, kata. Ya nggak apa-apa lah, yang penting aku nggak mau di hotel, kata Shahnaz kayak gitu lagi Wak. Nah dah mereka pun kembali lah itu kan berjalan sampai akhirnya mereka tibalah di Masjid Nabawi. Chelsea sama Shehan ini pun masuk ke saf wanita untuk sholat berjamaah, sementara Shahnaz menunggu di luar masjid ya kan. Setelah selesai sholat, mereka berdua pun bergegas menghampiri Shahnaz di tempat Shahnaz nunggu tadi, mau nyamperin kawan ya kan. Tapi Wak, setibanya mereka di sana, mereka nengok Shahnaz tiba-tiba bertingkah aneh. Di situ Shahnaz udah dilepaskannya kerudungnya, udah lepasnya jilbabnya nih ya. Dan juga sedang membuka resleting depan gamisnya sampai kedua bahunya nih nampak, mau buka baju dia Wak. Nengok itu teriak lah serius, astagfirullah kok ngapain nih? Kok lagi di masjid, lagi di luar, kok bisa-bisa kok buka aurat kayak gini? Dengar teguran itu Wak, Shahnaz nggak jawab sama sekali. Dia malah lanjut tuh nak dibuka resletingnya, malah makin mau dibuka lagi baju tuh. Perilaku Shahnaz yang tidak biasa ini pun langsung lah pasti yang ngundang perhatian jemaah yang ada di sekitar ya kan. Mereka semua pada nengok Shahnaz, nah dia dengan tatapan yang bingung juga, bahkan ada yang sampai istighfar tuh, nengok apa? Nengok kami. Astagfirullah kata mereka gitu. Nah karena situasi udah nggak kondusif lagi, Chelsea sama Shehan ini pun langsung nutup badannya Shahnaz sebisanya dan langsung menarik tangannya Shahnaz ini ke area tempat wudhu gitu kan. Kok ini ngapa nih
gitu. Di sana mereka langsung merapikan bajunya, merapikan kerudungnya Syahnas lagi supaya nggak ngundang perhatian lagi nih. Nah anehnya lagi di sini Wak, Syahnas yang dari tadi cuma diam aja kan walaupun dia sambil buka bajunya tuh. Yang dari tadi dia diam, tiba-tiba dia mendadak buka suara Wak. Dia bilang apa? Kok aku ada di sini? Bukannya tadi aku nunggu kalian di luar masjid ya? Katanya kayak gitu. Sehan jawab, loh ngapa kok nih Syahnas? Kok kenapa? Kok nggak tahu? Kok nggak sadar? Kok tadi buka baju loh di depan jemaah tuh kok? Hah? Masa sih? Enggak lah, aku nggak kayak gitu. Aku nggak ngerasa apa-apa kok Wak, kata. Nah denger itu perasaan aku udah langsung nggak enak Nat, kata si Sehan kan. Langsung nggak enak aku. Tapi meskipun begitu si Sehan ini masih berusaha positive thinking dan dia bersikap senormal mungkin lah gitu kan. Nah nggak lama dari situ udah tenang, udah yang penting nggak kenapa-napa nih. Kok bisa? Kok sadar kan ini? Udah yuk kita balik lah ke hotel istirahat. Capek gue ini, kata si Sehan kayak gitu. Tapi di malam harinya Wak, Syahnas tiba-tiba demam tinggi, nggak sembuh-sembuh, nggak turun demamnya sampai besok harinya. Nah di pagi itu Syahnas ini terus Wak ngerintih sambil bilang ke kawan-kawannya kan, kalian temeninlah aku di hotel. Kenapa perasaan aku nggak enak loh ini, mana aku tiba-tiba sakit juga, kawaninlah aku di hotel Wak, kata si Syahnas kayak gitu. Nah dengar permintaan itu sebenarnya aku agak keberatan Nadia. Aku kan umrohnya tujuannya buat ibadah ya kan, tapi Wak nggak tega juga nengok Syahnas sendirian di hotel tuh. Nah, akhirnya adalah tuh Shehan sama Chelsea pun menyetujui lah permintaan Syahnas. Iya nggak apa-apa, kami temenin kau di hotel, katanya. Mereka berdua tidak pernah meninggalkan kamar itu selain untuk sholat 5 waktu di Masjid Nabawi. Selebihnya mereka balik gitu kan. Jadi setiap selesai sholat mereka pasti bakal langsung balik lagi ke hotel Wak buat nemenin Syahnas tuh lah. Dan hal itu terus terjadi terus menerus hingga sampailah mereka di hari terakhir di Madinah. Malam itu seusai sholat Isya, Sehan dan Syahnas ini pun tidurlah di kamar sambil nunggu Chelsea lagi keluar nih, lagi beli makan. Nah nggak lama dari situ Sehan nanyalah ke kawannya nih, ke Syahnas, Nas, kemarin kan kamu bilang ada yang ngintip di kamar ini kan? Siapa yang ngintip? Selama ini aku nggak pernah nengok siapa-siapa kok. Kata siapa gitu? Kata si Sehan. Nah dengar itu wajah Syahnas ketika langsung berubah tegang Wak. Wah, terus dengan suara gemetar dia ngomong kayak gini. Kayaknya laki-laki yang ku tengok tuh bukan manusia lah Wak. Terus aku nggak tahu nih ya kemarin tuh aku halusinasi apa enggak ya. Tapi yang ku ingat sosok tuh mirip kali sama pacar aku Yusuf, katanya gitu. Nah FYI Wak, Yusuf ini kakak tingkat mereka di kampus. Memang pacarnya Syahnas. Nah di beberapa bulan lah mereka pacaran setahu aku, kata si Sehan kan. Nah denger itu saya nanya lagi, lah kalau sosok itu mirip sama pacarku kenapa aku takut? Dengan wajah pucat Syahnas ngomong lagi, masalahnya dia nggak cuma nampakin diri aja Wak. Kau tahu dia ngomong apa? Tanah Arab ini tidak ridho dengan kedatanganmu. Itu katanya, makanya aku takut. Sampai sekarang aja aku takut Han, kata si Syahnas kayak gitu. Itu Wak, kata sosok tuh. Tanah Arab tidak meridhoi kedatanganmu itu. Dengar itu Syahnas pun berusaha lagi nenangkan si Syahnas. Sudah nggak apa-apa. Berzikir aja lah kau terus sama Allah. Biar kau nggak kenapa-napa, kata Sehan gitu kan. Nah setelah si Syahnas itu tenang, Sehan pun segera langsung mengalihkan topik obrolan tadi dan tidak membahas tentang hal itu lagi Wak. Pada saat itu Sehan ini beranggapan bahwa gangguan itu ya udah cuma selintas cobaan bagi orang yang beribadah aja dan tidak akan terjadi lagi gitu kan. Tapi sayangnya dugaan itu salah Nat, karena setelah berpindah nih dari Madinah ke kota Mekah, Syahnas kembali mengalami keanehan. Keesokan harinya, Shehan dan juga kedua temannya pun pergilah ke Mekah dengan menaiki bus. Setibanya di sana mereka langsung menuju ke hotel tempat mereka menginap Wak. Lalu karena tidak ingin membuang waktu seperti di Madinah nih, Shehan pun langsung ngajak si Chelsea itu untuk langsung bertawaf di Ka'bah sekitar jam 2 pagi waktu itu Nan. Dan sesaat sebelum mereka pergi bertawaf itu, Syahnas ngomong, aku mau ikut lah, boleh nggak? Kata kayak gitu, aku nggak mau sendirian di hotel. Janganlah Wak, bukan aku nggak mau ngajak, tapi kalau di Masjidil Haram kan kok nggak bisa masuk juga, headmu loh belum selesai, kata Sehan lagi kayak gitu. Nah setelah diberi pengertian gitu kan pelan-pelan sama Sehan, Syahnas pun nurut, ya udahlah aku stay aja lah di hotel katanya. Dah pergilah kami berdua lagi nih Nat. Gak lama kemudian Chelsea sama Sehan pun bertawaf tanpa membawa si Syahnas. Sesampai di sana mereka bertawaf dengan khusyuk, bahkan kami berhasil menyentuh Ka'bah dengan lancar Nadia, tanpa kesulitan apapun, Masya Allah katanya. Nah selesai menyentuh Ka'bah mereka segera langsung keluar nih kan dari barisan dan berniat buat balik lagi ke hotel. Tapi pas baru saja berjalan beberapa langkah mundur dari Ka'bah itu, Sehan tiba-tiba dengar ada suara jeritan lagi dari seorang wanita yang tidak asing di telinganya. Kok macam suara Syahnas ya? Ternyata betul Wak. Dari kejauhan Sehan melihat Syahnas sedang berteriak histeris. Nah dia histeris sekali kata si Sehan nih. Macam orang lagi disiksa atau kau? Wah teriak-teriak dia di dekat orang-orang yang lagi bertawaf tuh.
tanpa memakai kerudung. Ini mohon maaf ya Nan, macam orang nggak waras kau aku waktu itu, kata si Sehan. Nah, perilaku Syahnas itu tuh ya langsung ngundang perhatian orang-orang di sekitar itu kan, Wak. Sampai petugas keamanan pun ikut nenangin dia. Nah, gak cuma itu aja, beberapa jamaah wanita lainnya juga berusaha untuk menenangkan Syahnas. Padahal nggak kenal tuh sama Syahnas. Bahkan ada yang sampai nutupin kepala Syahnas tuh pakai mukena. Nengok itu Sehan sama Chelsea pun segera langsung berlari tuh ngambil si Syahnas. Dan ketika mereka berhadapan sama si Syahnas itu, Wak, disitulah Sehan mendengar bahwa Syahnas ini mengatakan sebuah kalimat yang terdengar janggal. Dia ngomong apa? Give me Yusuf, give me Yusuf, give me Yusuf. Pergi kau Yusuf, pergi kau Yusuf. Aku mau bertaubat. Kata dia ngomong ke bahasa Turki, Wak. Wih, merindingnya beda, astagfirullahaladzim. Tanpa babi bu, Sehan pun langsung dipeluk ya si Syahnas, ditariknya lah tangannya keluar kan, sambil berusaha tetap menenangin si Syahnas tuh. Wah, aku kenapa? Astagfirullahaladzim, ngucap. Tuh lumayan lama tuh nadiku tenangin, dia kan duduk, kasih minum, dia tenang kok dulu, tenang. Gak mampu mereka langsung bawa si Syahnas di hotel, ditenanginnya loh di suatu tempat kan, tenang kok dulu, tenang. Nah, barulah setelah udah agak tenang nih si Syahnas, Sehan langsung nanya, Syahnas, kamu nih kenapa? Sejak awal kita datang ke Madinah, kamu nih selalu bertingkah di luar kendali loh. Emangnya kamu kenapa? Kamu habis ngapain? Kau ngelakuin apa? Nah, di sini aku udah macam curiga nih, Nah, dengar pertanyaan itu, disitulah langsung pecah tangisnya si Syahnas. Jadi pecah langsung histeris dia. Dan di sela tangisan itu, Syahnas pun akhirnya mengaku bahwa dia sudah berzina sama pacarnya, sama si Yusuf. Dan seramnya lagi, pada saat Syahnas ada di Masjidil Haram tuh lah waktu nyusulin siapa ini di Ka'bah, mata Syahnas melihat semua orang yang lagi tawaf di Masjidil Haram tuh, nah dia mukanya macam Yusuf semuanya. Petugas keamanan wajahnya kayak Yusuf, jamaah lain yang mukanya kayak Yusuf, bahkan wajah aku, wajahnya si Sehan nih katanya mirip Yusuf, kata dia. Bukan mirip lagi, itu Yusuf. Dan gak berhenti di situ, Wak. Syahnas juga ngelihat orang-orang yang menyerupai Yusuf itu bukan sekedar cuma lewat gitu, enggak, tapi natap dia dengan tatapan yang penuh kebencian sambil ngomong hal yang sama juga. Tanah Arab tidak ridho dengan kedatanganmu, tanah Arab tidak ridho, digitu-gituin. Berulang-ulang, wah apalah nggak langsung shock dia disituin, makanya aku histeris. Dan selain itu Syahnas juga mengaku bahwa alasan kenapa dia senang pada saat kemarin datang bulan, alhamdulillah aku haid gitu kan, gara apa? Gara dia lega setelah dia tahu dirinya tidak hamil. Karena sebelum dia berangkat umroh, Wak, dia sempat ngelakuin hubungan terlarang tuh sama Yusuf. Dengar pengakuan itu nggak karuan perasaan aku, Nat, kata Sehan. Di sini aku juga kecewa ya kan, tapi di sisi lain awak juga iba pula dengan kejadian yang nimpa dekat sini. Nah, karena perasaan iba itulah Sehan pun memegang pundaknya Syahnas lalu bilang, Nas, mungkin sekarang kamu nggak bisa memohon ampun di depan Baitullah karena kamu memang lagi halangan kan. Tapi insya Allah aku akan mewakilkan isi hatimu dengan bertawaf lagi. Siapa tahu Allah akan mendengar taubatmu. Aduh, merinding aku beda loh. Dah, aku coba yang pergi ke sana. Terima kasih Sehan, tolong aku Sehan, kata Syahnas. Udah lah, Wak, betul. Waktu itu juga tuh, waktu itu sebelum balik ke hotel, Sehan langsung bergegas diambil wudhu dan kembali bertawaf untuk mewakili sahabatnya Syahnas. Dan selesai tawaf, Sehan ini lalu mendekati Ka'bah dan berusaha buat megang lagi nih. Nah, kalau tadi Sehan sama Chelsea ini dengan mudahnya bisa menyentuh Ka'bah, wah anehnya kali ini sulit kali dia. Berlapis-lapis ku tembus macam nggak bisa-bisa. Pun kalau misalnya aku udah mau nyampe nih dikit lagi nih, terempas lagi aku ke belakang. Mau dekat lagi terempas lagi ke belakang. Cuman nggak nyerah, wah untungnya Sehan di situ. Sehan tetap coba gitu kan, sambil dia berdoa dalam hati, ya Allah tolong mudahkan gitu kan. Sampai akhirnya dia pun berhasil lah nyentuh Ka'bah dan berdoa untuk keselamatan dan pengampunan Syahnas. Nah, selesai berdoa, barulah Sehan pun balik lagi ke kawan yang berdua tadi, baru sama-sama balik ke hotel. Dan setelah berhasil mentawafkan Syahnas, wah alhamdulillahnya, Masya Allah, malam itu Syahnas tidak lagi mengalami kejadian janggal. Dia udah gak pernah lagi nengok wajah Yusuf, gak pernah lagi melepas hijab sembarangan, dan juga sudah tidak lagi berperilaku aneh-aneh. Hari pun berlalu dan tanpa terasa waktu umroh mereka pun sudah selesai, Wak. Di pagi itu Sehan, Syahnas dan juga Chelsea langsung bergegas meninggalkan hotel untuk untuk balik ke Turki. Sesampainya di Turki, Syahnas pun akhirnya mengakui semua kesalahannya kepada kedua orang tuanya, ngaku dia, Wak. Nah, dengar itu tentu yang orang tuanya, orang tua apalagi ayahnya yang notabene adalah pemuka agama di sana, tentu ya pasti kecewa kali kan, Wak. Tapi dengan bersabar hati, sang ayah pun mau memaafkan kesalahan Syahnas. Ya udahlah nak, apa yang sudah terjadi sudah terjadilah. Tapi ayah minta tolong akhiri hubunganmu sama Yusuf dan baliklah kau ke jalan yang benar, kata bapak lagi kayak gitu. Dan selain memaafkan Syahnas, ayahnya ini juga minta, Wak, supaya Syahnas ini mengulang umrohnya sendirian supaya pertaubatan ini diterima oleh Allah gitu. Singkat cerita, setelah pulang dari umroh susulan ini, Wak, Syahnas pun lebih mendalami lagi ilmu agamanya dan dia semakin menjaga diri lagi dari segala perbuatan yang tidak terpuji. Dan alhamdulillahnya dia dapat hidayah dari kejadian itu, Wak, alhamdulillahnya.
Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman spiritual yang dialami oleh Syahnas dan juga Shehan ketika mereka umroh. Kisah ini merindingnya beda ya kan? Macam ada perasaan takjub, khawatir, terharu, pokoknya macam campur aduk itu loh Wak. Ternyata memang betul ya, kejadian aneh yang terjadi di Tanah Suci itu ya macam bentuk peringatan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu loh Wak. Padahal yang dialami sama Syahnas ini baru peringatan kecil yang diberikan di dunia kan Wak. Gak kebayang Wak seperti apa hukumannya di hari penghakiman nanti itu Wak. Kalau kita masih terus berbuat dosa ya kan. Semoga ya Allah, semoga kita selalu bisa menjaga diri dari segala perbuatan buruk Wak ya. Amin ya robbal alamin. Dan juga sebelum menutup video ini Wak, aku mau menyampaikan kalau jangan pernah takut untuk pergi ke Tanah Suci setelah mendengar cerita ini ya. Kita semua ada salah kok Wak, kita ini semua ada dosa kok, kita ini kotor juga kok Wak. Cuman macam udah aku bilang tadi, pengalaman spiritual tiap orang itu kan beda-beda kan Wak. Dan tidak semua orang pasti mengalami apa yang dialami sama Syahnas. Kalau misalnya kita lihat dari sisi positifnya, peristiwa aneh yang terjadi pada saat umroh ataupun juga haji kan sebetulnya adalah momen turunnya hidayah kan Wak. Supaya kita manusia ini bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi ya kan. Jangan pernah takut, gak apa-apa. Tobat, minta ampun, minta maaf. Semoga Allah terima kita dengan baik di sana sebagai tamunya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, amin. Ya Allah, amin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.